hari ini kita akan beribadah sekolah minggu, kita akan bernyanyi, kita akan berdoa, kita akan membaca Alkitab, dan kita akan mendengarkan cerita. Ibadah sekolah minggu dimulai. Ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang kami laksanakan pada hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, mau jadi dalam kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan bersama lagu Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu, Kamis, Engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, Kau tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Iya, dari sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini, kami rindu akan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami akan membaca firman-Mu, agar kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita Yeremia 7 ayat 3-7. Mari kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi Yeremia 7 ayat 3-7. Dengan judul Khotbah Yeremia mengenai Bait Suci. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau dia bersama-sama kamu di tempat ini, di
tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, kalau minggu lalu kita telah belajar tentang etika berbicara. Nah, di minggu ini kita akan membahas tentang etika bertindak. Nah, program sajian kita konteks pembahasan etika Kristen, pokok bahasan kita etika bertindak. Nah, ada 3 pokok pembelajaran yang akan dipaparkan di pagi hari ini. Yang pertama yaitu etika bertindak. Nah, apa itu etika bertindak? Dari remaja yang Tuhan Yesus kasihi, masa remaja adalah masa di mana adik-adik melalui masa transisi untuk menjadi dewasa. Nah, biasanya anak-anak yang masih remaja ini rentan terpengaruh dengan sekitar maupun apa saja yang dia temui. Nah, di pagi hari ini Uci mau menjelaskan sedikit bahwa sebagai anak-anak remaja, berdasarkan keterampilan yang Anda miliki, maka dapat disimpulkan bahwa etika bertindak merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan atas dasar norma-norma yang baik dan benar. Jadi adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik pasti memiliki pergaulan bersama adik-adik berteman, baik di rumah, baik di sekolah, atau di mana saja adik-adik ada. Pasti adik-adik tidak terlepas dalam pergaulan kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam menjalani hari-hari hidup adik-adik sekalian, tentu ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Nah, sebagai remaja-remaja Kristen terutama, marilah kita menjaga etika kita supaya di dalam kehidupan kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak remaja. Nah, di dalam etika bertindak sebagai seorang remaja, ada prinsip-prinsip etika dalam bertindak. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Adik-adik remaja harus tahu apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan, hak apa yang layak untuk dituntut, tetapi juga tidak lupa untuk melakukan kewajiban sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian kedua, harus tertib dan disiplin. Nah, tertib dan disiplin ini dalam segala hal, baik dalam belajar, dalam melakukan aktivitas di rumah, dalam beribadah, dalam berdoa, adik-adik harus tetap tertib dan disiplin. Karena dari situ, maka ketika adik-adik tertib, adik-adik tetap disiplin, konsekuensi dalam melakukan segala hal, maka keberhasilan pasti ada di sana. Nah, kemudian ketiga, kesopanan. Di zaman sekarang ini, kebanyakan yang kita lihat anak-anak anak remaja, sebagian besar ada yang sudah tidak memiliki sopan santun. Nah, kita sebagai anak remaja Kristen, kita harus menjaga sikap, harus sopan santun, baik dengan teman kita maupun dengan orang tua atau orang yang lebih tua, dan juga dengan guru di mana saja kita berada. Kita harus tahu bahwa saya berbicara dengan si ini, saya harus bersikap bagaimana. Karena tidak semua orang kita harus melakukan sama lagi dalam sikap dan tindakan kita. Nah, kemudian prinsip etika bertindak yang keempat yaitu kesederhanaan. Kita sebagai remaja Kristen harus bersikap sederhana. Sederhana dalam arti tidak menyombongkan diri, atau tidak menjadi seseorang yang angkuh karena kita memiliki kelebihan, atau kita punya orang tua yang mapan. Kita adalah
Kemudian yang kelima yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini sangat penting dalam kehidupan kita ya sekalian. Karena kejujuran akan membawa kita ke dalam kebenaran ya. Karena bersikap jujur, di mana-mana bersikap jujur itu sangat sulit untuk ditemui dalam kehidupan saat ini. Jadi buat adik sekalian, jadilah pribadi-pribadi yang bersikap jujur, karena jujur itu adalah sesuatu yang sangat berharga adik sekalian. Apabila kita memiliki sikap yang jujur, di mana saja orang akan percaya kepada kita. Nah, kemudian yang keenam yaitu keadilan. Kita sebagai remaja harus bersikap yang adil dalam bergaul, tidak membela hal-hal yang salah, tetapi kita harus adil dalam bertindak, dalam berperilaku. Dan yang ketujuh adalah cinta kasih. Dalam melakukan segala hal, dalam melakukan tindakan apapun, lakukanlah dengan penuh cinta kasih. Karena kalau kita melakukan dengan cinta kasih, maka kita akan disayangi oleh teman, kita akan disayangi oleh orang tua, dan kita akan terhindar dari yang namanya permusuhan. Nah, tentu adik-adik tidak menginginkan terjadi permusuhan kan dalam kehidupan adik-adik sekalian, baik itu di rumah, di lingkungan adik-adik tinggal, maupun di sekolah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adik-adik sekalian, prinsip etika bertindak, yaitu suasana dalam tempat pergaulan. Adik-adik harus mengkondisikan, oh saya ini ada di mana, saya ini harus tahu pergaulan yang seperti apa. Dan sebagai adik remaja, terutama sebagai remaja Kristen, kita harus menguasai bahwa dalam bertindak kita harus tahu bahwa suasananya seperti ini, pergaulannya seperti ini. Kita jangan cepat terpengaruh, kita jangan sampai terkecoh, supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian materi kita yang ketiga, contoh dalam melakukan etika bertindak yang baik dan benar. Nah, kalau adik-adik sudah paham apa yang Cik jelaskan tadi, tentu adik-adik bisa tahu contoh-contoh apa saja yang harus dilakukan dalam etika bertindak yang baik dan benar. Untuk materi yang ketiga ini, Cik berikan tugas kepada adik semua, dan Cik tunggu adik punya jawaban setelah adik menonton video sekolah minggu di pagi ini. Demikian materi kita di hari ini, dan apa yang sudah Cik sampaikan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi menjadi bekal bagi masa depan adik-adik semua dalam menjalani hari-hari hidup ke depan, kiranya terus menjadi remaja-remaja Kristen yang bertindak benar, yang memiliki etika bertindak yang benar. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Selamat pagi dan shalom. Ya adik-adik, kita sekarang akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk tenang, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah mendengarkan cerita, kami sudah membaca Alkitab, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami sudah berdoa. Sekarang kami sudah sampai di akhir ibadah. Tuhan yang memberkati ibadah kami, semoga semua apapun yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Firman yang boleh kami dengarkan tadi, Tuhan yang memberkati, semoga bisa kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk masing-masing kami di dalam pendidikan dan permainan kami, mulai dari jenjang batita hingga jenjang anak remaja. Tuhan berkati kami di dalam pelajaran kami, di dalam kami bermain, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bantu kami untuk bisa menjadi anak-anak yang bisa diandalkan oleh kedua orang tua kami, menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tua kami. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, Papa, Mama, Tante, Om, Oma dan Opa yang tinggal bersama-sama dengan kami. Berikan kesehatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, berikan kebijaksanaan di dalam mengajarkan kami semua yang baik, sehingga kami dan orang tua kami boleh tetap sehat dan boleh terus beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami berdoa juga Bapa untuk guru-guru kami di sekolah dan pengasuh-pengasuh kami di sekolah minggu. Berikan mereka kebijaksanaan di dalam mengajarkan kami segala yang baik. Semoga ilmu yang diajarkan kepada kami, firman Tuhan yang diajarkan kepada kami, boleh menjadi teladan kami, boleh menjadi pedoman kami untuk kami boleh meraih cita-cita kami di masa yang akan datang. Kami setelah ini Bapa akan melakukan banyak aktivitas Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Dan sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kehidupan kami mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi bersama, kita sudah berdoa, kita sudah membaca Alkitab, kita sudah mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom.